kita menjadi orang yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Pada hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan pengalaman saya terutama dalam menjalani program ini. Terus terang saja Bapak Ibu sekalian, pengalaman 2 tahun ini kurang lebih ya, saya udah menjalani 2 tahun berarti. Luar biasa apa yang saya alami, apa yang saya temukan itu memberi pelajaran kepada saya bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang konsisten. Ya. Saya terus terang saja lagi belajar menyesuaikan diri, ya, dengan bisnis ini, karena dari awal kan bukan pembisnis, ya kan? Tapi terjun ke sini adalah mau tidak mau kita harus menjalankan tugas ini sebagai dai. Ya, kalau di IKAD itu kan sebagai dai, ya, mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua kita untuk kasbul ma'isyah namanya, untuk menambah, ya, isi kantong lah, untuk menambah biaya hidup, untuk menambah biaya transportasi, untuk menambah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami, sehingga ujung-ujungnya apa yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini ujungnya. Ya, ini ada gambaran nih. Ini jalan. Ya. Jalan yang kita tempuh di dunia ini sering digambarkan oleh Ustaz Julhamdi kira-kira 60 sampai 70 tahun. Tapi ini kita gambarkan adalah perjalanan, ya, perjalanan untuk menempuh hidup bahagia. Gitu ya, untuk menempuh hidup bahagia. Di sini bahagia di sini. Bahagia dunia dan akhirat. Karena nanti ada perhitungannya kan di situ. Dunia dan akhirat yang kita cari. Jadi bagaimana di dunia ini mengantarkan kita untuk di akhirat. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan di dunia ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu harus paham betul bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, rintangan, ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Ya, dari perjalanan yang panjang ini pasti di perjalanan ada jalan yang turun, naik, belok, ya kan, kiri kanan, ada yang curam, ya kan, ada yang tanjak sekali gitu, ya. Terus tiba-tiba ada persimpangan pertigaan, ya kan. Kemudian tiba-tiba di depan ada perempatan. Kadang-kadang kita mengalami apa? Kebingungan, ya kan, ragu, terus apa lagi yang semacamnya itu, bimbang, nggak percaya diri, sampai kepada putus asa. Padahal yang kita cari adalah bagaimana untuk bahagia. Dan kita harus tahu bahwa semua itu akan kita lalui, pasti itu. Secara pribadi di keluarga saja, ya kan? Kadang-kadang hidup susah, kadang-kadang hidup pusing, kadang-kadang saya itu pasti di jalan oleh masa depan sudah, ya kan? Gitu. Ya, istiqomah. Oh, ada yang namanya istiqomah. Jadi ya, perlu adanya apa? Istiqomah. Dia konsisten berada di jalan yang benar. Selalu kita minta kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada jalan yang lurus. Ketika terbentang di hadapan kita jalan yang lurus, kadang-kadang kita suka malas. Kadang-kadang kita suka ya belok. Ya, kadang-kadang itu begitu memang di sini. Ya. Jadi yakinkan dalam diri kita bahwa kita sudah bertekad kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada aku jalan yang lurus. Ada terbentang di jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan yang kita pilih. Karena kata Allah, inna hadainahu najdain. Aku telah memberikan kepadamu 2 jalan. Jalan yang benar dengan jalan yang salah.
Jalan yang salah yang akan mencelakakan kamu, yang akan menyengsarakan kamu dan seterusnya. Ya, dari sini, dari dunia ini. Jalan yang benar adalah jalan yang akan membahagiakan kamu, yang akan menyelamatkan kamu dunia sampai akhir. Tinggal kita pilih. Sekarang kita sudah memilih jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana perjalanan di dunia dan perjalanan di akhirat. Perjalanan di dunia ini yang perlu kita sekarang persiapkan. Ya, ketika kita menjalani apa saja di keluarga kita, yang kita inginkan adalah apa? Bahagia. Suami kerja ingin bahagia, istri kerja ingin bahagia. Ya, punya kebun ingin bahagia, punya rumah ingin bahagia, punya mobil ingin bahagia. Semua yang kita cari adalah untuk kebahagiaan. Ya, oleh karena itu perlu ada ukuran sebagai seorang muslim kita ya, bahwa bahagia itu adalah sumbernya di hati kita. Hati yang bisa menunjukkan bahagia atau tidak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu perlu kita luruskan hati kita ini berada di jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di surat Al-Fatihah. Ya, itu perlu kita kuatkan Ibu-ibu sekalian, bahwa kita ini adalah sedang menjalani kehidupan di dunia. Ya, dunia. Dunia itu apa? Ya, selain akhirat, berarti kan? Dunia itu rumah, dunia itu mobil, dunia itu bisnis, dunia itu apa lagi? Godaan. Dunia itu semua itu ada di dunia namanya gitu. Ya kan? Tapi dunia yang mana? Dunia yang baik. Kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, untuk program dunia ini perlu di manage, perlu ditata ya, dengan apa tadi? Istiqomah. Jadi kalau kita sudah menata kehidupan kita khususnya di bidang bisnis ya, sesuai dengan harapan. Ya, insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah tugasnya adalah hanya mengajak orang. Kita ingin mengajak kepada satu materi dalam agama Islam itu, babnya adalah wakaf. Jadi Islam itu menyeluruh ya, Islam itu lengkap. Ada sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kemiliteran, semua ada di dalam Islam. Tetapi kita mengambil satu segmen, satu judul, satu tema, yaitu dengan istilah wakaf. Ya, banyak ustadz yang lain mengajak kepada yang lain, tema-tema yang lain, tapi kita khusus pada wakaf. Nah, bagaimana agar orang mempunyai kebutuhan, ya, mempunyai kebutuhan untuk kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan keluarganya, ya, karena hidup ini saya bilang tadi di dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita mengajak orang itu supaya dia butuh untuk kehidupan keluarganya di dunia dan kebutuhan dirinya untuk di akhirat. Itu adanya program wakaf. Jadi wakaf adalah pahala yang akan mengalir sampai terus untuk menambah amal-amal kita yang kurang. Ya, mungkin selama ini ibadah kita lemah, kurang, bahkan tidak diterima sama Allah. Tapi kalau kita punya amalan yang nanti akan terus menambah pahala-pahala kita yang kurang di dunia ini, insya Allah bisa mewakili. Gitu. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, ini perlu disampaikan kepada orang lain kebutuhan ini. Kita secara pribadi sudah butuh dengan kehidupan kita ya, dunia dan akhirat, ya kan? Apalagi kita sebagai pembisnisnya butuh lagi dengan bidang yang lain, ya. Gitu. Kalau tadi kan nasabah yang dia membutuhkan untuk kehidupan keluarganya yang ditinggal dan kebutuhan dirinya di akhirat. Nah, sekarang kita juga butuh untuk menambah income kita. Oleh karena itu volume harus terus digulirkan agar jangan sampai berhenti. Ya. Jangan merasa puas. Nah, kalau perjalanan panjang itu kan jangan merasa puas.
Ya, jangan merasa puas. Terus semakin banyak, dan orang semakin paham, maka banyak juga orang yang akan ikut. Dan jangan lupa kita memahamkan diri kita dengan program ini sehingga orang lain akan mudah memahaminya. Ya. Kemudian kita memahamkan diri keluarga kita agar mereka juga punya kebutuhan yang sama. Jangan sampai ketika suaminya sudah oke, begitu bilang sama istrinya, "Mah, mau aku kasih warisan?" "Mau dong, tapi ada caranya begini, Mah." "Wah, nanti dulu." Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan uang tiap bulan 1 juta. Uang 1 juta itu dikeluarkan dari uang yang dia biasa gunakan tiap bulan. Walaupun uang itu masih lebih kalau dihitung-hitung. Tetapi dia merasa berat karena apa? Karena akan membebani. Nah, ini perlu dipahamkan juga kepada orang bahwa kebutuhan ini adalah bukan kebutuhan sesaat, tetapi nanti kalau suaminya sudah meninggal dunia, ya kan, baru akan terasa. Gitu kan? Ya seperti tadi, tiba-tiba misalnya kan keluarganya mendapat warisan dari ayahnya yang meninggal. Gitu. Tanpa disadari bahwa dia punya uang ratusan juta, dari 400 juta, ya berarti kurang lebih 200 sekian puluh juta yang mendapatkan uang. Gitu. Itu salah satu barangkali yang perlu kita pahamkan kepada orang lain secara pribadi. Kemudian juga kepada orang-orang yang punya lembaga. Ya, kalau secara pribadi kan dia punya butuh teknisnya. Teknisnya secara pribadi dulu ya. Langsung saja gitu supaya waktu. Misalnya begini, ada seorang yang kita kenal. Dia bekerja di satu perusahaan atau di satu kantor. Kebetulan kawan yang sudah lama, sudah kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu kan? Cepika-cepiki, ngobrol panjang lebar. Terus gimana aktivitas sekarang? Dia sama ngobrol begitu. Wah, saya begini-begini. Oh gitu. Bagus dong. Udah berapa tahun di situ? Ya kurang lebih 15 sampai 18 lah. Ya, intinya 18 tahun lah gitu ya. 18 tahun. Oh, udah gede dong tabungan. Tabungan apaan dia bilang. Tapi cukup dong buat makan keluarga. Cukup insya Allah dia bilang, untuk bulanan gitu kan. Cukup bulanan. Cukup atau lebih? Ya lebih dikit lah gitu. Jadi ada lebihnya dikit kan gitu. Nah, saya bilang bersyukurlah kita ya diberi anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini punya keluarga yang bisa kita beri nafkah dengan benar. Ya, beri nafkah tiap bulan dan sebagainya. Semua kebutuhan ada. Mobil ada dong, ada dan sebagainya. Rumah ada gitu. Terus yang belum ada apa lagi? Kan begitu. Anak sekolah, semua sekolah tuh. Ya anaknya. Terus kira-kira buat warisan anak dan istri sudah disiapkan belum? Kan tadi dia cerita mobil ada, rumah ada, kan gitu ya. Bahkan sebagian tanah sudah ada segala. Artinya untuk kehidupan rumah tangganya sudah cukup. Begitu. Tapi sudah ada belum yang disiapkan untuk warisan anak-anak? Kalau kita dipanggil lebih dulu oleh Allah. Wah, belum tuh. Langsung spontanitas dia jawab, belum tuh. Oh iya ya, jadi langsung ngeh bahwa kita punya kewajiban kalau meninggal dunia ada warisan buat anak-anak. Terus saya bilang, apakah cukup ibadah yang kita lakukan selama ini untuk menjamin kita masuk surga? Oh, enggak juga kan? Ya belum tentu kita masuk surga gitu. Terus apa dong kalau gitu? Ya gimana ya gitu? Ya sebenarnya ada dalam Islam itu kan ada wakaf. Oh iya ya. Sudah nggak kita menyiapkan wakaf buat diri kita kalau kita meninggal dunia? Oh iya juga ya. Ya perlu lah saya bilang gitu. Apa itu menjamin sholat, puasa, 5 waktu dan sebagainya bisa diterima oleh Allah? Belum tentu. Tapi kalau ada ini, kekurangan itu nanti akan diberikan terus mengalir dari wakaf kita. Gitu. Oh begitu ya. Itu penting saya bilang. Jadi kepentingan kita sekarang ini adalah orang yang hidup nih, ya, sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama kita menyiapkan anak-anak istri kita, ya, warisan kalau kita meninggal dunia, dan juga buat diri kita kalau nanti amal kita kurang untuk di akhirat. Itu dua kepentingan ini saya bilang itu. Oh ya juga ya katanya. Baru ngeh nih katanya. Jadi ternyata ibu-ibu sekalian, ya,
Bapak-bapak itu rata-rata nggak ngeh dengan kehidupan keluarganya kalau mati. Dan nggak ngeh juga bahwa dia nanti di akhirat dijamin masuk surga. Jadi seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan itu udah cukup gitu. Padahal belum tentu cukup. Itu untuk edukasi ya secara personal, secara pribadi. Jelas ya? Jelas, itu bisa diterapkan tuh. Dan ternyata itu jitu sekali. Terus, wah kalau gitu harusnya. Saya sekarang gini, langsung kita tes. Usia kamu berapa? Dia bilang saya usia 45. Oh 45 tahun ya? 45 tahun. Oh gitu. Iya. Kira-kira 45 tahun, saya bilang usia 45 tahun, kalau antum ikut program ini bisa wakaf 200 juta. Ah yang benar dia bilang. Iya. Jadi jangan programnya dulu yang itu kan. Langsung aja. Kalau usia ente segini, ente bisa punya wakaf 200 juta. Yang benar, saya bilang, saya hitungan nanti. Hanya begitu. Dia penasaran kan? Dan 300 juta buat anak istri ente. Kalau punya anak 2, istri 1, berarti 100 tuh buat bertiga. Oh iya ya. Jadi matanya agak kalau ke atas apa namanya? Jadi kayak terbelalak gitu ya. Kayak ada sesuatu yang baru kan begitu ya. Itu untuk personal ya, Jadi jelas ya. Jadi jelas. Itu boleh dicoba pada kawan lama dengan cara begitu. Kan ngobrol aja gitu. Oh iya gitu. Kata Ustaz dulu kalau dia mengiyakan beberapa kali itu udah oke gitu. Gitu ya. Jelas itu jelas untuk personal. Boleh dicoba baik itu kepada perempuan atau pada laki-laki. Kemudian yang kedua nih, kepada lembaga. Karena kita kan nggak cukup dengan individu aja kan, nggak cukup kan gitu. Maka perlu kita merambah ke lembaga, ya, ke lembaga yang mereka membutuhkan dana, gitu. Begitu kita melihat langsung, ya, orang dia punya yayasan, ketua yayasannya, ya, alhamdulillah, oh Ustaz lagi ngebangun nih, oh iya, saya lagi ngebangun nih, tapi nyari duitnya susah banget. Nah, ada langsung untuk keluhan dia adalah masalah duit, masalah dana. Jadi bagaimana caranya untuk dia punya dana sebenarnya? Mungkin saya bilang mau pakai proposal, udah kemana-mana. Artinya pakai proposal sudah kemana-mana. Boleh katakan sudah putus asa, udah nunggu orang datang aja dah, gitu. Tetapi kan itu luar biasa gitu perjalanan dengan keinginan dan kesungguhan tetap berjalan. Gitu. Kemudian kita sentuh dengan kebutuhan tadi itu. Ada cara Ustaz yang mudah sekali orang bisa wakaf ratusan juta ke yayasan. Caranya langsung betul cara aja dia. Ya. Udah dihadapkan dengan wakaf langsung caranya gimana? Caranya saya bilang ada. Jadi orang bisa punya wakaf ratusan juta, bahkan miliaran kalau dia punya uang besar, saya bilang itu dengan cara mudah. Dengan cara mudah ada strateginya, yaitu melalui kerjasama dengan alian syariah. Oh gitu ya. Jadi jamaah buka polis sesuai dengan usia nanti. Kalau dia misalnya polisnya 1 miliar, diwakafkan ke yayasan 400 juta, buat ahli warisnya 600 juta. Terus ada 2 keuntungan, dia punya wakaf dan dia punya waris, ahli waris. Oh gitu ya? Bisa gitu? Bisa, saya bilang gitu. Bisa dengan cara begitu gitu. Sehingga yayasan itu punya uang jangka panjang. Kalau saat ini harus nunggu mati, nunggu berarti harus banyak doa, mati dong kita. Ngedoain orang mati. Jadi itu caranya gitu ya. Jadi kita sentuh dengan kebutuhan yayasannya untuk membangun sekolahan. Saya bilang Ustaz, kalau ada 20 orang saja yang wakaf kali 200 juta, ya berapa? 20 orang kali 200 juta 4 miliar. Misalnya 2 orang saja yang meninggal dunia 1 tahun, berarti kita punya dana 400 juta. Berapa lokal yang bisa kita bangun setiap tahun? Oh iya juga ya, jadi baru enggak. Jadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan yayasan yaitu lokal. Ya, kebutuhan yayasan adalah lokal. Nah,
Sehingga yayasan itu mau membuka program ini. Ya. Bahkan walaupun sampai hari ini belum karena masih di yayasan itu masih banyak friksi ya, segala macam subuhat. Kalau di yayasan memang harus sabar-sabarnya kita ya. Jangan langsung pengen semua yayasan itu bisa nerima 100%, belum tentu. Ya, misalnya begini, ada suatu kalau begitu dia bilang ya, nanti kalau guru-guru ya kan, guru-guru bisa masuk per orang bisa 500.000 saja misalnya. 500.000 kali sekian orang itu sudah punya. Setiap guru yang meninggal dunia maka dia punya santunan selain daripada sekolah. Jadi itu keuntungannya untuk guru-guru sekolah. Jadi guru-guru disentuh juga dengan kebutuhan dia, bahwa guru nanti kalau meninggal dunia buat anaknya, buat istrinya, kan gitu ya, gitu sehingga guru-guru itu nanti bisa diwajibkan oleh sekolah untuk buka wakaf di yayasan. Yayasan punya kewajiban untuk misalnya menaikkan gajinya dan sebagainya, kan begitu ya, sebagai kompensasi. Tapi dia punya jangka panjang. Ada 20 orang guru aja kali 100 juta udah berapa? Ya kan gitu, kalau dia nilainya kecil gitu. Terus kalau dia punya jamaah, setiap jamaahnya ditawarkan, nanti ada yang konsen khusus menangani masalah wakafnya di yayasan, dia menawarkan kepada orang-orang tertentu, kepada jamaah umrohnya, jamaah hajinya, jamaah pengajiannya, majlis taklim segala macam untuk buka. Itu sudah luar biasa. Ya seperti Ustadz Hatta ya di Magfirah gitu. Itu banyak dari jamaah hajinya, banyak juga dari jamaah umrohnya, dari majlis taklimnya dan lain sebagainya untuk buka wakaf di yayasan gitu. Begitu aja cara untuk lembaga. Jadi lembaga dia punya kebutuhan untuk jangka panjang. Ya menghimpun wakaf dari jamaah atau masyarakat yang ada ke yayasan. Ya, sehingga si ustadz jadi sekian tahun saja ustadz bisa taruhlah mulai berdiri tahun berapa Ustadz? Tahun ya mungkin tahun 80-an atau tahun 90-an kali ya, 90 aja ya. 90-an saya udah merintis ini. Gitu. Sudah ada orang yang wakaf 100 juta. Belum ada. Ya kan? Belum ada. Yang wakaf khusus uang cash 100 juta, belum ada. Kalau 10 juta, kalau dia lagi bangun tuh itu banyak memang gitu kan. Tapi kan recehan istilahnya. Nah, coba kalau dari dulu misalnya sudah tahu, dia bilang kayak begini, kita menghimpun itu udah berapa tahun sampai sekarang misalnya gitu kan. Nah, sekarang tahun sekarang misalnya kan 2023 dimulai dalam jangka sekian tahun misalnya, ya kan? Rata-rata 200 juta lah itu istilahnya wakafnya gitu, diratakan gitu. Kali sekian orang sudah luar biasa. Nah, belum lama komunitas sudah saya tawarkan beberapa komunitas seperti itu. Ya, dia punya jaringan secara nasional, bahkan nanti saya diprogramkan untuk Banten, Jawa Barat dan DKI untuk ke pengurus wilayah untuk presentasi. Supaya setiap mereka mentargetkan satu wilayah atau daerah itu 4 miliar. Satu dengan target dia punya bangunan, ruko, punya sekretariat, dananya dari wakaf. Dengan 20 orang dia akan mendapatkan 4 miliar. Caranya itu baru 20 orang, ya kasarannya gitu kan. Nah, sehingga nanti bisa berjalan di beberapa tempat. Nah, mereka fastabiqul khairat. Itu caranya sehingga dia gitu ya. Berarti kita nanti punya bangunan yang megah dong kayak gini. Iya, kita punya bangunan seperti ini. Harganya 3 miliar. 1 miliar buat operasional. Siapa tahu kalau Allah menghendaki sekaligus 20 orang meninggal dunia, langsung uang cash dapat. Kan nggak ada yang tahu. Karena orangnya beda-beda kan gitu. Siapa tahu di sini meninggal. Ternyata satu komplotan dari jamaah wakaf ini. Gitu. Itu kita nggak ada yang tahu ya. Jadi itu untuk edukasinya. Boleh beberapa lembaga, yayasan atau komunitas. Saya komunitas itu ada 2 yang sekarang sedang digarap gitu ya. Ya mungkin nanti 2024 baru goalnya. Jadi memang setahun ini agak sedikit gimana gitu mencari sesuatu jalan yang karena orang baru ya, gitu, orang baru gitu. Jadi nengok kiri kanan dulu gitu. Ya maka setahunnya cuma berapa orang aja masukin orang. Kalau tahun pertama betul, ya kan cukup banyak gitu. Nah ini ujian juga bagi kita. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian,
Jadi untuk 2024 ini coba kita targetkan mulai dari sekarang, silaturahim aja dulu ke ketua yayasan, ke ketua kelompok, ke ketua. Jangan langsung nawarin sesuatu, ya lihat aja San, ngobrol-ngobrol dulu, ya kayak donatur lah gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya bawanya pakai Mercy, udah langsung donatur kita datang nih. Iya benar ya. Gitu. Jadi senang dia gitu. Padahal kita ngasih jalan aja gitu. Jalannya begini Ustaz. Saya bantu insya Allah. Teman-teman saya mungkin bisa wakaf di sini dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu sifatnya. Jadi yayasan banyak belum digarap. Di mana saja banyak yayasan-yayasan, banyak lembaga-lembaga, banyak ormas-ormas. Ormas itu barangkali baru yang konsen baru IKD aja. Kita ada sekitar 15 ormas. 15 ormas Islam. Ya, Islam yang besar, bukan yang kecil-kecil, yang besar. Itu belum tergarap. Makanya luar biasa nafas kita untuk ke depan ini harus lebih konsisten, lebih istiqomah. Ya, dengan jalan yang lurus tadi. Cara saya itu edukasi saya. Jadi ada dua caranya, personal, ya, kita punya teman, punya sahabat, dan segala macam, tetangga mungkin dan sebagainya, dan juga punya lembaga-lembaga yang kita kenal. Kalau belum kenal, kenalan dengan mereka, tawarkan kepada mereka kebutuhan dulu. Ya, untuk kebutuhan yayasan selama sekian dihitung. Saya juga ke lembaga itu saya bikin kalau sekian orang nanti sekian, kalau sekian orang sekian dan sebagainya. Sehingga oh iya, kita butuh dana sekian, ini caranya gini. Oh gitu ya. Jadi realistis. Ya, teman, saya bilang kerjaan kita keroyokan semua. Ya, keroyokan semua. Insya Allah ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita punya niat baik, ya, jadi Allah akan membimbing kita, meneguhkan hati kita dalam jalan dakwah. Jadi niatkan, jadi kita adalah mengajak orang yang disebut dakwah, ya, kepada kebaikan. Ya, dakwah mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah pahalanya kita dapat, mereka juga dapat bahagia, mereka kita juga dapat kebahagiaan dan seterusnya. Ya, saya rasa itu dulu. Ada waktu. Apa itu? Caranya pertama silaturahmi yayasan gimana? Ya, caranya biasa aja kayak kita ketemu orang baru gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kan bisa langsung disambut kan ke ruangan atau di mana gitu kan? Ya tahun berapa berdirinya, programnya apa aja dan sebagainya. Bagus juga Ustaz. Terus kegiatannya apa aja Ustaz? Siapa tahu ada teman-teman saya yang ini. Ibu aktif di mana? Saya kebetulan di ini Ustaz. Jadi kalau ada teman-teman yang mau wakaf bisa aja saya bawa ke sini nanti. Nanti arahnya ke situ. Belum langsung nawarin, kebetulan dia belum rangsang dengan itu dulu gitu. Oh ya juga boleh juga tuh gitu. Nanti datang lagi. Terus baru kita cari ada caranya Ustaz. Gitu. Biasa kalau kenalan sih biasa nanya-nanya dulu segala macam. Kalau bisa sih ya jangan dulu menjelaskan tentang itu kalau untuk pertama ya. Baru nanti kedua Ustaz kalau mau menjelaskan tentang program wakaf tadi mungkin saya akan cari waktu lain. Gitu supaya dia fokus kan. Kalau tadi itu udah ngarol ngidul tuh pikiran kemana-mana. Kalau nanti fokus. Gitu. Ada strateginya Ustaz kayaknya begini. Ustaz kan butuh bangunan sekian, harganya sekian dan sebagainya. Itu bisa kita kalkulasi. Gitu. Dari wali murid dan sebagainya. Wali murid 1 tahun misalnya menerima murid 100 orang, 3 kelas atau 4 kelas ya, 100 orang. 100 orang itu mungkin ada 10 atau 20 orang yang mau buka wakaf. Gitu. Enggak semua orang kere gitu. Itu asal bidang wakafnya dia menawarkan langsung. Ada khusus, sales khusus. Gitu. Cara saya itu ya. Ya. Lewat wali murid, yang wali murid tersebut bikin kapasitas. Nah dia pengen kerannya itu di pesantren anaknya. Sempat saya juga. Sudah ekrar ya udah. Oh belum. Oh yang Ustadz Khairul Mutakin. Nah itu teknis follow-up-nya gimana ya Pak Ustadz? Itu wali muridnya langsung ke yayasan. Pak, saya kan mau wakaf melalui polis nih. Saya mau ya wakafnya di yayasan. Kapan kira-kira yayasan baru nanti ibu yang wakaf? Gitu. Tadi juga presentasi ke kepala yayasannya tuh. Cuman belum connect. Belum connect
Doakan ya masih. Ya, itu Ustadz kita di Depok itu Bu, Ustadz Khairul Mutakin namanya. Dulu dia sempat mau buka polis, tapi keburu meninggal dulu. Ketua yayasannya itu, Ustadz Khairul Mutakin. Dulu kan ibu belum ketemu tuh yayasannya ya. Sekarang udah meninggal. Udah meninggal ketua yayasan. Teman saya tuh, Ustadz Khairul Mutakin namanya. Gitu. Itu bisa aja melalui ibu datang dengan yang punya polis, langsung aja bahwa saya mau ikrar wakaf. Sekarang sepertinya udah tertarik ya. Tinggal datang 2 kali jadi kita udah sekali loh itu. Gitu. Ya. Yang lain ada nggak? Ya silakan. Ya, kemarin hari Rabu baru datang ke yayasan semesta ketemu sama orang-orangnya. Saya memang butuh wakaf untuk bangun masjid. Tanahnya udah ada, tapi nggak ada uang buat bangunnya. Ketika saya tawarin wakaf ini, wakaf polis, dia jawabnya, kalau begitu mah kan nunggu mati mbak, gitu, nunggu saya meninggal. Gitu. Saya pengennya saya masih sehat, bangunannya masjidnya udah berdiri. Itu HO-nya gimana tante? Mungkin perlu juga diajak diskusi. Ibu bisa jamin bahwa ibu besok masih hidup. Udah ditanya begitu, tapi dia yakin. Gimana kalau dia mati misalnya? Terus misalnya ada orang yang wakaf nih, yang wakaf hari ini deal buka polis untuk yayasan ibu 1 miliar misalnya. Kemudian Allah menghendaki seminggu kemudian dia meninggal dunia, kan ibu yang untung. Ada yang jamin nggak dia bahwa hidup dia akan lama? Atau menjamin hidup dia istilahnya beberapa hari atau berbulan? Nggak ada yang bisa jamin. Oleh karena itu kita jangan spekulasi masalah usia, masalah umur. Kita ada jalan ini untuk yayasan kita, coba tempuh. Toh yang butuh bukan hanya ibu, tapi yayasan, lembaga. Ibu mati, lembaga tetap hidup kan? Gitu. Harus di situ. Jadi sekali-kali orang itu jangan merasa bahwa dia akan hidup selamanya. Pokoknya saya masih hidup nih, saya pengen menyaksikan segala macam, belum tentu. Gitu. Belum tentu dia menyaksikan dan selama ini sudah ada belum orang yang wakaf itu? Kan belum ada. Iya. Gitu. Apa salahnya kalau ada orang yang ngasih wakaf tapi masih ditangguhkan kan, nunggu mati juga. Bagaimana kalau Allah menghendaki dia kemudian nanti mati? Kan dapat wakaf. Harus diajak dimelek sedikit tentang usia, tentang umur, tentang takdir segala macam. Gitu ya. Jadi jangan mau-maunya dia aja. Makanya buka Bu, saya bantu insya Allah. Walaupun ibu nggak ada, tapi wakaf ini akan tetap ada. Nah kalau pertanyaannya nih, kalau saya wakafnya langsung ya Mbak, itu kan saya bisa tumbuh masjid meskipun nggak langsung dalam bentuk masjid, saya patungan gitu kan. Terus langsung yang saya bisa menikmati dari hasil wakafnya itu gitu kan. Jadi misalnya bentuk masjid saya bisa menikmati pada saat sholat, wakafnya dari saya nih. Nah kalau ini kan berarti tunggu saya meninggal gitu. Nah kalau kayak gitu handling objection-nya Terus gimana? selama ini sudah terhimpun berapa? Kita coba tidak singgung ya. Iya. Ibu sudah menghimpun berapa dana untuk masjid, untuk membangun? Jadi gini, kan banyak banget yang Iya, artinya kan kita untuk menguji dia kan. Iya. Dia pengennya uang cash. Iya. Sudah belum? Sudah. Berapa? Sudah. Memang nggak banyak, nggak yang ratusan juta. Nah, tapi kan patungan itu, gitu. iya. Jadi memang pahalanya jadi kesannya nominal sedikit sama banyak, tapi yang penting saya merasakan wakaf saya soalnya salat di masjid. Iya, sekarang ibu Gitu. sudah wakaf belum? Sudah ikrar belum? Misalnya gitu kan? Iya. Sudah belum? Sudah diikrarkan belum? Kalau belum ikrar, ibu belum jadi wakaf. Hmm. Harusnya uang 20 juta tuh ibu ikrarkan masjid ini, ibu besok meninggal dunia sudah jadi wakaf. Ibu 20 juta. Jangan nunggu orang lain. Belum tentu kalau orang lain misalnya ada kebutuhan kan, mau wakaf 10 juta, kata anaknya, mah kita liburan nih, misalnya kan itu harus beli ini beli itu, nggak jadi. Kata suami nanti aja mah bulan depan. Misalnya kan, akhirnya nggak terkumpul ke dana itu. Oleh karena itu kalau wakaf itu jangan karena orang lain. Ibu sendiri harus punya sikap. Mau sedikit mau banyak kalau mau cash, ya kan? Taruh 20 juta, udah datang ke masjid, ikrar di masjid. Nih saya wakaf buat membangun masjid segala macam. Kalau lagi pembangunan, usahakan kalau ngebangun itu yang lagi membangun. Jangan masjid bagus dia wakaf ke situ, nanti dipakai yang lain. Gitu ya. Jadi pahamkan si ibu itu jangan sampai dia menyesal. Belum jadi tuh uang 20 juta mau wakaf, besok udah mending nggak jadi. Gitu.
Ibu nggak ada jamin ibu masih hidup. Sekarang punya uang berapa ini? Yuk, Kalau Pak saya Ustadz kan enak ya ngomongnya, kalau saya kan kayak nyumpahin gitu kan, nggak enak kan? Enak gitu. sama temen kan, Enggak, ngeri juga ya. Bukan nama teman, jadi kolega ring 3. Iya, gitu, maksudnya kan. begini Bu, jadi paham kan? Ibu kalau mau wakaf jangan nunggu orang lain. Lebih baik sendiri aja kalau kayak begitu. Itu lebih bagus Bu. Sehingga pengaruh orang lain itu tidak ada. Kita tidak boleh menyembuhkan orang lain kan. Kalau kita punya uang 20 juta, ya udah langsung aja. Tapi kalau ibu mau ratusan juta, ya ada programnya Bu. Ada tawarkan di situ. Tapi nggak mengganggu uang yang 10 juta nih Bu nih. Tetap ini buat liburan panjang tetap utuh gitu kan. Bikin aja model yang 100 juta, 200 juta kan begitu ya. Sehingga dia terpengaruh. Dia oh iya juga ya tadi. Utuh dong yang ini. Langsung keluar banyak gitu ya. Iya, nggak mau ngeblek tuh, tapi dia melalui program ini ada ratusan juta yang jadi wakaf dia. Ibu sekarang buka polis ini sudah dicatat oleh Allah niat ibu sebagai ketika ibu meninggal dunia maka jatuhlah ikrar ibu, wakaf ibu, ya 200 atau 300 juta. Gitu. Jelas kan Bu? Clear kan Ibu? Ibu punya ratusan juta daripada 20 juta, banyak mana? 100 juta. Gitu. Akhirnya oh iya juga ya. Sehingga 20 juta ini utuh kan? Itu caranya. Saya rasa sudah cukup ya. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya. Cukup lah, tinggal praktek aja. Kita foto. Oke.